Kelakuan si Rasman ini, dia sering telepon saya nggak jelas, nggak punya tujuan, bahkan ngajak ke hotel loh. Itu nggak sopan. Pas di telepon itu sering banget, memang suruh datang ke hotel ini, tapi saya nggak pernah mau. Menurut saya perbuatan-perbuatan yang benar-benar keterlaluan ya, itu nggak sopan menurut saya. Padahal saya pengacara loh, ya saya wajar lah merasa direndahkan ya, apalagi saya perempuan gitu ya. Menurut saya itu apa ya, udah keterlaluan, jadi ya saya abaikan aja. Rasman, kamu itu udah bener-bener, Rasman Arif Nasution, kamu benar-benar keterlaluan, benar-benar tidak sopan. Anak buahku nih, Dian Sadida, kamu telepon-telepon gak jelas. Bahkan kamu nyuruh dia datang ke hotel. Itu namanya gak sopan, gak pantas. Dan ini pengacara lah kamu gituin. Bukan cewek yang diajak langsung datang. Ini bukan cewek murahan yang kamu ajak langsung mau. Dia ini pengacara. Tidak seperti Rasman pecatan pengacara, ingat itu ya. Perempuan terhormat, perempuan solehah, perempuan muslimah, bukan yang perempuan ditelepon misalnya kamu di kota mana, Medan atau mana, suruh datang nyamrin, bukan. Salah orang. Kalau kamu terus begitu, saya tidak akan segan-segan untuk menghajar kamu ya. Ini tim saya. Buktinya ada kan ya? Rasman. Beginilah sosok Rasman Arif Nasution yang punya mental bejat dan kelakuan biadab. Sosok manusia yang tidak pantas kita percaya dalam dunia penegakan hukum di bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Rasman Arif Nasution adalah sosok yang pantas kita sebut sebagai lawyer gadungan, karena memang dia sudah dipecat dari Peradi. Lawyer yang lebih mengedepankan seksualitas. Lawyer yang menurut saya telah mencoreng wajah-wajah pengacara di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya berharap bahwa lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang terkait dengan urusan-urusan pengacara ini bisa dipecat dia agar jangan pernah tampil lagi di media manapun. Dan saya berharap agar masyarakat Indonesia, mari kita buka mata hati kita bahwa sebelum kita memberi kepercayaan kepada seseorang untuk menjadi pengacara atau lawyer kita, untuk membantu kita dalam menyelesaikan sebuah persoalan atau kasus kita, mari kita pelajari terlebih dahulu track recordnya dia, jejak digitalnya dia, prestasinya dia, keburukannya dia, dan lain sebagainya. Terus terang, sangat miris ketika kita melihat pembicaraan-pembicaraan tentang Rasman Arif Nasution ini, yang selama ini selalu saja punya banyak kasus dengan perempuan. Dan bagi saya, dia ini tidak pantas untuk menjadi manusia pembela kebenaran dan keadilan di bangsa ini. Karena sesungguhnya dia adalah manusia yang punya kelakuan bejat terhadap kaum perempuan. Berikut ini Hotman Paris Hutapea pun harus angkat bicara terkait dengan perilaku-perilaku dari seorang Rasman Arif Nasution yang sudah sangat memalukan dan memuakan ini. Mari kita simak bersama-sama. Hotman 911, dunia pengacara di Indonesia semakin menyeramkan, semakin menyeramkan. Bayangkan, ada cewek lagi kesusahan, lagi khawatir atas hak-haknya,
meminta bantuan hukum kepada oknum pengacara, membujuk. Tapi apa yang diminta oleh si oknum benar-benar membuat kita muntah. Si oknum pengacara minta dong ini dong, minta gambar itumu dong, itumu dong, itumu dong. Aduh, bagaimana masih orang seperti ini dibiarkan bisa eksis di negeri ini? Minta itumu dong, minta foto itumu dong, itu dong, itu dong. Aduh, para pengacara senior kok ikut bersuara dong. Kok betapa profesi kita ini sudah semakin dianggap rendah oleh berbagai orang. Minta itumu dong, minta, orang lagi khawatir, minta keadilan, minta perlindungan hukum, malah syaratnya minta itumu dong, fotoin dong, ini dong, ini dong. Aduh, dunia ini sudah makin kiamat kalau begini, dan satu pun pengacara senior tidak ada yang bersuara. Aduh, benar-benar nggak ngerti gua ini. Gua juga bandal, gua juga pemain. Siapa yang nggak tahu gua pemain? Tapi yang bonafit naik Lamborghini untuk menggoda seseorang, tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan kehebatan kamu. Itu baru laki-laki. Bukan dengan memojokkan, menginjak-injak orang yang lagi nangis minta keadilan, oke? 1, 2, 3. Hei Hotman, saya Dokteran Rasman Arif Nasution ngajak kau tempur. Kemarin tempur hukum, sekarang kita tempur di ring. Nah, sini kau, sini kau. Saya aja yang sebagai lawyer aja tidak dihargai gitu, apalagi kliennya sendiri. Saya sebagai rekan sejawatnya aja tidak dihargai ya. Kadang telepon nggak jelas gitu, nggak ada tujuan, bahkan pernah diajak ke hotel loh. Itu udah nggak kaget lagi gitu loh dengan kelakuan si Rasman ini. Dia sering telepon saya nggak jelas, nggak punya tujuan, bahkan ngajak ke hotel loh. Itu kan nggak sopan seperti itu. Aduh, dari wajah Anda pun kita nggak minat. Kok bisa lah Anda bilang saya ini mau? Alah, sudahlah ya. Guys, Rasman Arif Nasution, terus terang, selama ini dia viral, dia eksis di media sosial, sebenarnya lebih banyak hal-hal konyol, hal-hal yang tidak mengedukasi, hal-hal yang telah mencoreng, entah itu dari marwah keluarganya, juga marwah para lawyer di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga tadi saya berharap bahwa lembaga atau pihak-pihak terkait yang berurusan dengan lawyer ini, tolonglah jangan pernah memberikan rekomendasi atau kepercayaan kepada sosok manusia seperti Rasman Arif Nasution ini. Lawyer otak cabul, lawyer otak mesum. Ketika ada kliennya yang meminta keadilan, yang diminta oleh Bang Rasman ini malah tunjuk dulu batang pentilmu dan lain sebagainya. Saya tidak tahu kenapa masih ada orang yang mau memberi kepercayaan kepada sosok manusia yang punya track record rekam jejak seperti ini. Tetapi jujur, hal-hal seperti yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution ini sama sekali tidak mengedukasi kita generasi penerus bangsa, kita yang mungkin saat ini sedang belajar dalam dunia hukum, apalagi sebagai seorang lawyer atau pengacara, kita yang Gen Z, kita yang kaum milenial, sama sekali tidak mengedukasi. Dan jangan pernah menjadikan sosok Rasman Arif Nasution ini sebagai suri teladan atau contoh atau panutan dalam hidup kita. Sekali lagi, menurut saya secara pribadi ini adalah contoh lawyer yang bejat, yang telah merusak marwah dari penegakan hukum di bangsa ini. Dan ternyata
si Rasman memang dia punya kelakuan yang sesungguhnya adalah seperti ini. Mari kita simak videonya. Kita semua laki-laki ya. Saya rasa kalau urusan perempuan masih belajar dia sama saya. Serius. Kau Hotman belajar sama saya urusan perempuan. Bagaimana menundukkan perempuan, tanya saya. Tapi saya fair. Saya berangkat bawa anak saya, mantan istri saya, baik-baik hubungannya. Tidak ada masalah. Iya, siapa dia perlu tahu ini. Kau mesti belajar sama saya. Di situ kayak dia langsung Berbuka langsung apa? cium aku gitu. Cium kamu? Langsung nyosor gitu? Di mana? Di dalam mobil. Di bagian mana dia? Oke, dia langsung cium kamu intinya? Kamu diem apa gimana? Nangis. Hah? Aku bilang nggak, jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu sama aja dong. Aku bilang kayak gitu. Apa bedanya? Dia tetap maksa apa kamu? Ya udah, sampai abis itu aku keluar. Kamu nangis di situ? Terus reaksi dia? Ya mungkin itu satu kebanggaan buat dia. Ih, kurang ajar banget. Biadab menurut saya, kalau itu benar terjadi biadab toh. Dia maksa kan? Terus? Ya udah Kamu dari cerita sama situ. siapa abis itu? Enggak, kenapa kamu mau cerita? Malu? Malu, aku rasa kayak malu aja. Bukan untuk masih cium kalau dicium daerah pipi mungkin masih kayak Iya, ngerti. Yang dicium? di Oke. terus ya udah habis gitu. Saya ya, mata saya. Dengan Bang Rasman ini sudah berkeluarga selama 25 tahun. Sampai sekarang kami masuk akur-akur saja ya, tidak ada masalah. Karena bagi saya, mending suami saya menikah daripada melakukan hal-hal yang tidak di luar sana. Jelas itu ya? intinya ya. Saya sebagai istri pertama ya, itu dia intinya. Dan mungkin sampai saat ini kami sudah anak kami, alhamdulillah. Sebutlah nama saya. Hei Rasman, kau bayar cewek pakai KTP, coba ngomong. Nah, jangan udah sebut-sebut ini, orang pada nanya semua. Kau tuh baca berita, lihat TV ini. Saya tuh kalau mau dengan perempuan saya nikahi, dan itu miliar saya bayar. Buktinya apa kalau enggak? Iya. Kalau kamu bohong, ya saya titipin KTP kamu. Hah? KTP dia. Jadi kamu nyita KTP dia? Enggak, dia. Ini KTP saya pegang katanya. Tuh. Ya, ini Klik atas ya. Nomornya, nomor induknya. Nah, itu ada, aman ya. Jawab sini bang. Gampang abang. Gampang abang, kamera. Kan bisa saja KTP saya tercecer. Barang sedikit aja. Barang bukti sedikit bang, mungkin tunjukin. Biar kuat bang, ini bang, biar kuat. Sekilas saja. Cari aja kan mungkin Sekilas saja. Ih, kenapa sih kamu belum? Udah bang, jalan. Bahkan di sini ada saya Mungkin kak, mungkin kak. udah namain Menurut saya, kalau orang bertato sampai beberapa gigi tatonya, menurut saya itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya ini kok bagi saya itu terbaik. Rasman! Woi Rasman! Menurut saya, kalau ada pengacara yang kerjanya cuman berantem sama netizen dan menyerang-nyerang pribadi-pribadi orang, bukan mengurusi kasusnya, inti dari kasusnya, menurut saya ya, sekali lagi menurut saya, kurang baik. Menurut saya juga ini ya, menurut saya, pandangan saya, kalau tato itu orang mau jadikan identitas bagi dirinya. Ada juga orang identitasnya misalkan
dia tidak punya rambut atau dia tidak punya leher. Nah, itu bisa dijadikan salah satu identitas. Tapi menurut saya semua itu baik-baik saja. Itu menurut saya. Terus kalau saya bertato, saya tidak baik gitu. Terus menurut kamu yang baik siapa? Apakah orang yang merusak anak di bawah umur itu yang baik? Apakah yang melakukan tindakan kekerasan kepada anak di bawah umur itu lebih baik? Jangan dibolak-balik, Rasman. Oi, Rasman. Salam dari Koko Hirocimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini terkait dengan Rasman Arif Nasution. Sosok lawyer cabul, lawyer otak mesum yang dalam cuplikan video kita kali ini lebih banyak membuktikan bahwa Rasman ini lebih banyak punya kasus dengan kaum perempuan. Semoga saja video ini bisa mengetuk pintu hati kita ataupun siapa saja yang berurusan dengan hukum yang mau meminta tolong kepada Bang Rasman ini, tolong waspada dan berhati-hati. Sesama teman lawyernya saja, dia berani untuk menggodanya. Dia berani untuk mengajak ke hotel, walaupun pada akhirnya dia mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan sosok Dian Sadida dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi, sosok lawyer seperti Rasman Arif Nasution yang menurut saya agak kelainan ketika ketemu dengan perempuan patut untuk diwaspadai. Jangan sampai kita, khususnya kaum perempuan, yang menjadi korban berikutnya dari apa yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.